Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bari M. Dampal, mahasiswa Universitas Madiyako cabang Buol. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pandangan hukum kita di Indonesia mengenai soal transgender atau pergantian kelamin. Nah, di Indonesia dalam pemahaman saya bahwa belum ada satu aturan pun yang mengatur tentang transgender atau kemudian satu hukum yang menaungi soal transgender. Nah, tapi dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 kemudian negara berhak untuk mempertahankan hidupnya, maksud setiap orang dalam pasal ditunjukkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Negara harus menjaga kehidupan masyarakatnya. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa pada pasal 71 menegaskan bahwa pemerintah wajib kemudian bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Nah, yang problem kemudian itu secara umum bahwa negara wajib menjaga kehidupan berbangsa, yaitu khususnya manusia yang ada di negara ini. Tapi yang problemnya adalah tentang transgender atau tentang pergantian kelamin di Indonesia. Nah, dalam posisi ini untuk kemudian transgender ini mendapatkan pengakuan, ini kemudian harus melalui satu putusan pengadilan yang ada di Indonesia, biar kemudian orang transgender tersebut mendapatkan pengakuan hukum tentang pergantian kelaminnya itu. Nah, dari segi hukum, pengaturan mengenai prosedur pergantian kelamin ini belum ada yang mengatur hal tersebut, tapi adanya undang-undang, dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka dalam pasal 1 ayat 17 atau pada angka 17 mengatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan. Nah, memang secara eksplisit undang-undang tersebut tidak menyebutkan tentang pergantian kelamin. Nah, tetapi dengan adanya putusan pengadilan, maka hasil dari putusan pengadilan tersebut atau proses bagaimana hakim mengadili tentang status kelaminnya, tentang status masyarakat tersebut yang ingin mengganti kelamin, maka itu dianggap adalah satu situasi penting atau satu peristiwa penting yang kemudian diputuskan oleh negara. Nah, mungkin itu satu aspek di tengah atau di situasi negara belum bisa menjamin undang-undangnya, aturannya tentang transgender, tapi di situasi itu kita bisa kemudian menggunakan undang-undang yang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang bagaimana seorang transgender ini kemudian dalam perubahan kelaminnya yang harus diputuskan oleh sidang. Kenapa harus melalui persidangan? Karena kalau dia kemudian merubah kelaminnya tidak melalui persidangan, maka dalam proses administrasi negara, dalam catatan sipil kita, maka seorang laki-laki ketika dia berubah menjadi perempuan, status kelaminnya menjadi perempuan, begitupun sebaliknya ketika dia tidak melalui proses putusan pengadilan, maka dia tetaplah laki-laki. Di Indonesia, di negara ini kita kemudian tidak
kemudian tidak mengizinkan perkawinan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, atau dalam umumnya sesama jenis. Di sisi lain juga dalam hukum waris kita kemudian hanya mengenal dalam pembagian hukum waris itu adalah mengenal hanya dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, begitu kira-kira pendapat saya soal bagaimana pergantian kelamin atau transgender dalam sistem hukum Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan dan presentasikan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.